Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tarisha dengan NIM 200901077 dari jurusan Sosiologi kelas A Ganjil. Saya ingin memberikan informasi tentang kekuatan suara rakyat terhadap mosi tidak percaya. Sebelum kita membahas dengan intinya, saya ingin memberikan cuplikan beberapa video tentang demonstrasi yang terjadi di Indonesia. Rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto 20 tahun silam bukan tanpa alasan. Gejolak demonstrasi mahasiswa besar-besaran hingga tewasnya 4 mahasiswa Trisakti menuntut Soeharto mundur menjadi gerakan reformasi nasional. Dan berikut adalah peristiwa yang terjadi sebelum Soeharto resmi mengundurkan diri 20 tahun silam. Mei 1998 menjadi salah satu bulan sangat penting bagi masyarakat tanah air. Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi pada Kamis 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Setelah pengumuman Soeharto mundur dari jabatannya, B.J. Habibie yang menjabat wakil presiden dilantik menjadi presiden ketiga Indonesia di depan Mahkamah Agung lantaran pelantikan presiden di gedung DPR MPR tidak mungkin dilakukan karena seluruh sudut gedung Dewan diduduki mahasiswa sejak beberapa hari sebelumnya. Mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden bukan tanpa alasan. Malam sebelum pengunduran diri, 14 menterinya menolak bergabung dengan Komite Reformasi. 2 hari sebelum pengunduran diri dari jabatan presiden, Soeharto sempat memanggil 9 tokoh Islam, di antaranya Nurholis Majid, Gus Dur, Kiai Haji Ali Yafi, serta tokoh lainnya. Namun, tokoh-tokoh ini menolak bergabung dengan Komite Reformasi Nasional, menyampaikan pesan bahwa rakyat Indonesia menginginkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Latar belakang utama kepemimpinan Soeharto tumbang karena aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang menduduki gedung DPR MPR semakin ramai sejak beberapa hari sebelumnya. Tidak hanya mahasiswa yang menggeruduk gedung DPR MPR, sejumlah tokoh yang bergabung dalam Gerakan Reformasi Nasional juga berdatangan. Di antaranya Ali Sadikin, W.S. Rendra, Solihin GP, YBU Mangun Wijaya, Megawati Soekarno Putri, dan Amin Rais. Di hari yang sama, 18 Mei 1998, kejutan besar datang tiba-tiba dari Ketua DPR Harmoko yang menggelar konferensi pers menyikapi tuntutan reformasi. Orang dekat Soeharto ini meminta Soeharto mundur. Gelombang unjuk rasa mahasiswa semakin masif. Ribuan mahasiswa dari berbagai elemen mendatangi dan menduduki gedung DPR MPR. Bentrokan antara polisi dengan massa buruh dan mahasiswa terjadi di Jalan Raya Kawasan Industri Jababeka 1 Cikarang Utara, Bekasi, Rabu siang. Aksi saling dorong dan lempar batu tak terhindarkan hingga polisi membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Petugas kemudian mengamankan 1 orang yang diduga provokator. Di Tasikmalaya, massa meruntuhkan 2 gerbang pintu masuk ke area komplek gedung DPRD. Massa yang semakin tak terkendali juga merusak pos keamanan dan memecahkan sejumlah pot bunga. Kericuhan dipicu keinginan massa yang meminta anggota DPRD Kota Tasikmalaya menemui pengunjuk rasa diabaikan, hingga membuat massa memasuki area gedung secara paksa. Gerbang kantor DPRD Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Semarang juga bernasib sama. Gerbang dirobohkan oleh massa gabungan mahasiswa dan buruh yang memaksa masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Seorang anggota kepolisian Polrestabes Semarang terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit karena tertimpa pagar yang ambruk didorong massa.
Aksi saling dorong antara ratusan anggota serikat buruh dan kepolisian juga terjadi saat para buruh yang akan melakukan sweeping ke salah satu pabrik garmen. Dilihat dari dua video tersebut, demonstrasi tersebut termasuk dua demonstrasi terbesar yang ada di Indonesia. Yang pertama terjadi pada tahun 1998, di mana ada 6 tuntutan reformasi tahun 1998. Yang pertama, penegakan supremasi hukum, di mana ada 6 tuntutan reformasi tahun 1998. Yang pertama, penegakan supremasi hukum. Yang kedua, pemberantasan KKN. Yang ketiga, mengadili Soeharto dan kroninya. Yang keempat, mengamandemen konstitusi. Yang kelima, mencabut dui fungsi ABRI. Yang keenam, pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Adapun dampak dari demonstrasi pada tahun 1998. Yang pertama, gugurnya beberapa mahasiswa reformasi. Yang kedua, mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, lumpuhnya perdagangan. Yang keempat, kegiatan belajar mengajar di Jakarta dibubarkan. Yang kelima, investor meninggalkan Indonesia. Yang keenam, terganggunya transportasi. Yang ketujuh, media massa menjadi bebas. Yang kedelapan, lahirnya TAP MPR nomor 42 MPR 1998. Yang kesembilan, perpindahan tanggung jawab pemerintahan dari Presiden Soeharto ke Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Lalu bisa kita lihat di video kedua ada tentang demonstrasi Omnibus Law. Adapun beberapa tujuan dari tuntutan mahasiswa terhadap Omnibus Law. Yang pertama, yaitu RKUHP. Mereka menganggap bahwa RKUHP pasal-pasal tersebut dinilai masih bermasalah. Yang kedua, ada revisi Undang-Undang KPK. Yang ketiga, isu lingkungan. Di sini para mahasiswa menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di wilayah Indonesia. Yang keempat, ada RUU Ketenagakerjaan. Ada juga tuntutan merevisi RUU Ketenagakerjaan, di mana mahasiswa menilai aturan tersebut tidak berpihak kepada pekerjanya atau terhadap peburuhnya. Yang kelima, ada RUU Pertahanan. Mahasiswa juga menolak RUU Pertahanan dalam 7 tuntutan mahasiswa. Mereka menilai aturan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reforma agraria. Yang keenam, ada RUU PKS. Dalam aksi demo tersebut, para mahasiswa meminta agar pemerintah dan DPR menunda pengesahan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau PKS. Yang ketujuh, ada kriminalisasi terhadap aktivis. Tuntutan mahasiswa mendorong proses demokrasi di Indonesia. Selama ini negara dianggap melakukan kriminalisasi terhadap aktivis, di mana mereka diculik dengan diam-diam dan dibunuh secara diam-diam juga. Kesimpulannya yang dapat kita ambil dari hasil info tersebut ialah bahwa kekuatan suatu rakyat itu sangat mempengaruhi dalam hal jalannya suatu pemerintahan, seperti dalam aksi demo dan lain sebagainya. Nilai yang diwariskan oleh kemanusiaan hanya untuk mereka yang mengerti dan membutuhkan. Hurmanoria memang indah bila diucapkan oleh para mahaguru. Indah pula didengar oleh mahasiswa berbakat, dan toh menyebalkan bagi mahasiswa-mahasiswa bebal. Berbahagialah kalian, mahasiswa bebal, karena kalian dibenarkan berbuat segala-galanya. Bangkitlah terus Indonesia, semoga pemerintahannya semakin baik dan semakin maju untuk negaranya. Dan bagi para manusia yang tinggal di dalam negara Indonesia, harus berpikirlah dengan bijak sebelum bertindak.